Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang ketemu lagi dengan Bapak Ibu sekalian, teman sejawat dan para teman-teman sekalian. Dan kenalkan saya Hairawati Idris atau biasa dipanggil Hera. Hari ini akan sharing terkait etika dalam publikasi karya ilmiah. Dan ini hal penting karena kita sebagai dosen, baik itu mahasiswa maupun peneliti dituntut untuk senantiasa mempublikasikan hasil penelitian yang sudah kita lakukan. Baik, saya akan sharing beberapa poin penting tips kita dalam melakukan publikasi, khususnya melihat prinsip-prinsip dalam etika publikasi ilmiah. Semoga terlihat dengan jelas Bapak Ibu sekalian, teman-teman. Jadi, etika publikasi ini adalah salah satu bagian penting bagi seorang peneliti, penulis ketika dia mempublikasikan atau mengirimkan manuskripnya ke jurnal ilmiah. Apa saja yang perlu kita perhatikan sebagai seorang peneliti? Berikut ini saya akan coba sharing beberapa poin. Baik, yang pertama adalah satu hal yang paling penting menjadi seorang peneliti adalah nilai-nilai yang perlu kita junjung, nilai-nilai integritas sebagai seorang akademisi. Baik itu seorang peneliti, kemudian sebagai seorang mahasiswa maupun sebagai seorang dosen, yang kemudian hal-hal ini yang kemudian perlu kita junjung senantiasa dalam melakukan pengabdian kita sebagai dosen dalam hal tridharma. Yang pertama adalah kejujuran, bahwa sebagai seorang peneliti kita dituntut untuk senantiasa jujur dalam melakukan penelitian, termasuk dalam mengolah data dan mempublikasikan hasil penelitian tersebut di sebuah karya ilmiah. Yang kedua, tentunya ketika kita jujur, kita senantiasa dipercaya dan dihargai oleh orang lain atas berbagai hasil dan karya tulis yang telah kita buat. Yang ketiga adalah senantiasa adil dalam berbagai hal, dan tentunya keadilan ini termasuk dalam hal ketika kita meneliti dan memperlakukan mahasiswa maupun orang-orang sejawat di sekitar kita. Kemudian yang keempat adalah kehormatan sebagai seorang peneliti maupun sebagai seorang dosen. Kita senantiasa untuk respect, menghormati, baik itu sebagai manusia, sebagai responden, ataupun sebagai makhluk lainnya yang ketika kita memperlakukannya sebagai subjek atau objek dalam penelitian kita. Kemudian senantiasa memiliki responsible, tanggung jawab terkait apa yang kita lakukan, dan kita secara integritas mampu mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan, termasuk ketika kita meneliti dan mempublikasikan karya tulis kita. Dan tentunya ketika kita menemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan kaidah normatif, maka tentunya kita perlu berani menyampaikan hal-hal selama itu adalah kebenaran dan kebaikan. Jadi nilai integritas akademik yang perlu kita junjung, yakni senantiasa kita menghargai kejujuran, kepercayaan, keadilan, kehormatan, tanggung jawab, dan keberanian itu sendiri. Jadi sumber ini saya dapat dari presentasi dari Bapak Lukman di webinar Integritas Akademik di Indonesia. Kemudian apa saja sih pelanggaran yang perlu kita hindari dalam publikasi ilmiah? Ada beberapa poin yang saya temukan di beberapa artikel maupun buku. Saya kemudian meringkas menjadi beberapa poin berikut ini. Yang pertama adalah ada yang disebut dengan fabrikasi, kemudian ada yang disebut dengan falsifikasi, kemudian ada istilah plagiarisme, kemudian ada disebut dengan salah misleading, kemudian double publication, kemudian inappropriate authorship, dan terakhir adalah conflict of interest. Kita akan bahas satu persatu dan semoga ini kita bisa memberikan contoh aplikatif sehingga mudah dipahami. Yang pertama adalah istilah pelanggaran yang tidak boleh kita lakukan adalah yang disebut dengan fabrikasi atau fabrication. Ini adalah salah satu tindakan yang harus kita hindari, yakni memalsukan hasil penelitian. Jadi kita sebagai seorang peneliti jangan sampai kemudian membuat data, menghasilkan sebuah data yang sebenarnya tidak sesuai ya. Jadi bagaimana kemudian si peneliti ini mengumumkan atau mempublikasikan hasil penelitian di mana penulis itu tidak mampu membuktikan bahwa dirinya telah melakukan proses penelitian. Jadi dia mampu menghasilkan data yang sebenarnya dia tidak buat. Jadi sumbernya ini dari buku Wibowo 2016, bagaimana kemudian
Contohnya yang kita bisa lihat, misalnya ada seseorang kemudian melakukan fabrikasi, dia membuat data, misalnya berupa berat badan, tapi dia tidak melakukan pengukuran secara langsung ke subjek atau respondennya. Misalnya di sini ada 100 subjek atau responden, kemudian memiliki data tinggi badan. Kemudian dia memiliki data ini, kemudian dia membuat data berat badan di masing-masing responden. Sehingga data ini yang kemudian nantinya yang disebut dengan data fabrikasi yang sebenarnya tidak boleh dilakukan oleh seorang akademisi. Selain fabrikasi, ada yang disebut dengan istilah falsifikasi atau istilah lainnya adalah falsification. Hampir mirip tapi beda. Jadi falsifikasi adalah sejenis memalsukan data penelitian. Dia mampu memanipulasi bahan, alat maupun dalam proses penelitian. Kemudian di falsifikasi ini dia mengubah data penelitian ataupun milik lain, peneliti lain dengan harapannya dia kemudian mendapatkan hasil yang sesuai harapannya ya. Jadi dia seolah-olah mengubah data penelitian yang menjadi miliknya sendiri. Yang ini kemudian tidak boleh kita lakukan. Jadi contoh falsifikasi dalam misalnya dia memiliki beberapa data responden, kemudian tinggi badan, kemudian dia memiliki harapannya datanya itu bisa kemudian signifikan, kemudian dia merubah data tersebut, misalnya ada 5 data yang dirubahnya. Dengan harapan dengan merubah data ini hasilnya menjadi sesuai dengan hipotesis awalnya, misalnya ada hubungan A dengan B, misalnya ada hubungan variabel dependen dengan independen, yang kemudian dia dengan sengaja merubah data tersebut agar harapannya, ekspektasinya, hipotesisnya sesuai dengan hipotesis awal yang diharapkannya. Kemudian istilah lainnya adalah ada yang disebut dengan plagiarism atau plagiarisme. Jadi istilah ini adalah bagaimana dia melakukan penciplakan atau pencurian. Jadi bisa berupa gagasan, pemikiran, ide, proses, dan hasil penelitian milik peneliti lain, baik dalam bentuk data maupun kata-kata tanpa menyatakan sebuah penghargaan, tanpa menyebutkan sumber rujukan yang ada. Ini dari buku di Wibowo 2016. Bagaimana bentuk-bentuk plagiarisme dan kasusnya, saya ambil referensi ini dari Sriana dan Ahmad. Yang pertama, bentuk plagiarisme dengan melakukan copy paste. Misalnya ada sebuah statement dalam bentuk aslinya. Dalam strategi pemasaran, langkah pertama yang harus dilakukan adalah identifikasi pasar. Untuk itu, perlu dilakukan pengambilan data terhadap sejumlah sampel pada penjual. Si peneliti atau si penulis ini kemudian mengcopy secara keseluruhan informasi tersebut sehingga nantinya disebut dengan plagiat. Bagaimana contoh lainnya? Bentuk plagiarisme lainnya misalnya merubah ya dengan cara menambah teks dari informasi aslinya atau statement aslinya. Misalnya di sini dia menambah kata memulai di kata sebelum strategi, kemudian menambahkan kata pasar-pasar tradisional di kata pasar, tapi pada dasarnya memiliki informasi yang sama dengan sumber yang pertama atau sumber aslinya. Ini yang disebut dengan plagiarisme karena kalau kita lihat idenya dan sumber informasinya sebenarnya sama. Si penulis itu hanya menambahkan beberapa bagian teks ya, sehingga masih digolongkan sebagai plagiarisme. Kemudian plagiarisme lain misalnya dia menggunakan bentuk substitusi kata atau dalam disebut dengan sinonim. Misalnya di sini dengan contoh yang sama sebelumnya dalam strategi pemasaran, langkah pertama diganti dengan kata mula-mula, kemudian kata dalam akhir dari kalimat ini adalah sampel, kemudian diganti dengan responden. Pada dasarnya ini tetap sama informasi baik yang dikotasi dengan yang dia tulis karena idenya, informasinya sama karena dia hanya merubah beberapa kata dengan menggunakan sinonimnya. Kemudian bentuk lainnya yang disebut dengan plagiarisme adalah mengubah kalimat aktif menjadi kalimat pasif atau sebaliknya. Yang pada dasarnya idenya adalah sama.
makna katanya sama, cuma penggunaan kalimatnya saja yang dirubah. Jadi misalnya kalau di sini adalah dalam strategi pemasaran, langkah pertama yang harus dilakukan adalah identifikasi pasar. Kalau ditulis lain dalam bentuk lainnya, langkah pertama yang harus dilakukan dalam strategi pemasaran adalah identifikasi pasar. Ini perubahan dari kalimat aktif menjadi pasif pada dasarnya. Ini juga sama ya, ide pokoknya sama, idenya sama, statementnya sama, yang kemudian kita perlu hindari. Oleh karena itu, apa sih solusinya sehingga kita tidak digolongkan menjadi plagiarism? Yang pertama, kita diminta untuk melakukan sebuah parafrase dengan tetap menyebutkan sumber rujukan dengan menggunakan kata-kata sendiri, namun makna dari kalimat yang kita buat itu memiliki makna yang sama dengan apa yang kita rujuk. Kemudian kita bisa bantu dengan alat yang disebut dengan pendeteksian plagiarism, ada yang disebut dengan Turnitin, Authenticated maupun yang lainnya. Kemudian bentuk pelanggaran lainnya yang perlu kita perhatikan dan harus hindari adalah salami slicing. Salami slicing atau istilah lainnya adalah data fragmentation. Jadi salami slicing ini dia menggunakan data secara berulang penuh pada dua karya ilmiah. Atau kata lainnya adalah menerbitkan banyak manuskrip yang sangat mirip berdasarkan eksperimen yang sama. Misalnya satu penelitian kemudian menghasilkan berbagai macam data yang kemudian dikasihkan di berbagai karya ilmiah. Kemudian hal-hal yang harus kemudian diperhatikan adalah inappropriate authorship atau penulis yang tidak tepat ya. Terkadang ada artikel yang kemudian kontribusi dari penulisnya itu jelas, atau kan yang disebut dengan ghost author, kemudian ada yang disebut dengan guest author dan gift authors. Yang masuk dalam authorship adalah orang-orang yang benar-benar berkontribusi dalam penulisan, sedangkan orang-orang yang membantu secara teknis bisa saja dikelompokkan atau dimasukkan dalam acknowledgement atau ucapan terima kasih. Kemudian siapa yang menjadi ownership dari si artikel tersebut harus jelas, dan kemudian harus juga disampaikan ucapan terima kasih atas pihak-pihak yang ikut berkontribusi ataupun yang memberikan funding terkait penelitian ini, ataupun penelitian yang dilakukan secara sponsorship ya. Kemudian hal yang harus dihindari lainnya adalah double publication atau mempublikasi dalam beberapa kali di beberapa jurnal, karena sebenarnya secara etisnya tidak etis ya mengirimkan manuskrip yang sama ke lebih dari satu jurnal di waktu yang sama. Itu dihindari sebaiknya, karena jika kita lakukan hal tersebut maka tentunya akan berdampak buruk pada reputasi si penulis, termasuk jurnal yang akan ditempatkan dan diterbitkan ya, karena itu akan menimbulkan masalah di kemudian hari. Kemudian hal yang harus diperhatikan lainnya adalah konflik of interest ya. Konflik interest. Apa itu konflik interest? Adalah suatu keadaan di mana peneliti atau penulis ini memiliki hubungan finansial atau profesionalisme dengan organisasi lain atau dengan orang yang bekerja sama dengan mereka, yang ini bisa mempengaruhi hasil penelitian, bisa mempengaruhi penelitian yang dilakukan. Hal-hal ini yang kemudian harus ditulis secara clear, jelas di manuskrip di bagian conflict of interest, dan ini akan menjadi salah satu pertimbangan oleh editor untuk meneruskan ataupun tidak dari sebuah manuskrip. Kemudian di Indonesia sendiri sudah ada kebijakan terkait integritas akademik yang diinformasikan secara jelas di link Anjani ya, anjani.stekbrin.co.id. Di sana sangat jelas panduan-panduan tentang informasi integritas akademik yang nantinya Bapak Ibu bisa pahami dengan jelas, dan termasuk penyimpangan apa yang kemudian bisa terjadi dan bagaimana sanksi yang kemudian akan dikenakan bagi mereka yang melakukan pelanggaran. Dan ini sangat lengkap dan Bapak Ibu bisa membaca bagaimana panduan, bagaimana pelaporan ketika terjadi kasus ataupun pelanggaran. Kemudian ini referensi yang bisa Bapak Ibu sekalian untuk pelajari secara detail dan bersama, yang nantinya bisa memperkuat kita untuk memahami bagaimana sebenarnya etika dalam publikasi
publikasi. Dan saya kira cukup demikian sharing hari ini, semoga bermanfaat dan tentunya sama-sama kita menjaga publikasi kita, karya kita untuk nantinya bisa terhindar dari pelanggaran dari akademik, ya integritas akademik, yang harapannya ini akan menjadi panduan kita sebelum mengirim manuskrip kita ke jurnal ilmiah. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.